Istana dipenuhi orang-orang penting, para komandan militer dan orang-orang terhormat dari Galilea. Herodias mengurung diri dalam kamarnya sesudah suatu pertengkaran sengit di pagi harinya dengan Herodes. Menahan menyela, tapi kapan si hiena itu datang? 2 hari sebelumnya, tanpa diduga, dengan mengatakan kepada raja bahwa dia tak dapat hidup jauh darinya dan mangkir pada hari pestanya. Dia selalu ular dan tukang sihir, dia menjadikan raja bahan tertawaan. Tetapi pagi itu, meski Herodes sudah banyak minum anggur dan penuh berahi, Herodes menolak untuk memberikan kepada perempuan itu apa yang dimintanya dengan menangis keras-keras. Tetapi tak seorang pun menyangka bahwa itu adalah nyawa Yohanes. Herodias tinggal dengan hati mendongkol dalam kamarnya. Dia mengirim balik makanan kerajaan yang dikirim Herodes kepadanya dalam talam-talam yang mahal harganya. Dia menahan hanya 1 talam berharga yang penuh buah-buahan, menukar hadiah itu dengan sebuah ampora berisi anggur yang dibubuhi racun untuk Herodes. Dibubuhi racun. Sifat kegilaannya yang keji sudah cukup untuk meracuni Herodes untuk kejahatan itu. Dari para pelayan yang melayani di meja, kami mengetahui bahwa sesudah tarian dari para mimer, di tengah pertunjukan itu, Salome bergegas masuk menari di aula perjamuan. Dan para mimer, di hadapan seorang gadis kerajaan, undur diri. Diberitahukan kepada kami bahwa tariannya sempurna, mesum dan sempurna, menyenangkan para tamu. Herodes, mungkin suatu keinginan baru untuk inses merebak dalam hatinya. Herodes, di akhir tarian, berkata penuh gairah kepada Salome, "Kau sudah menari dengan sangat baik. Aku bersumpah bahwa kau patut mendapatkan hadiah. Aku bersumpah bahwa aku akan memberikannya padamu. Aku bersumpah bahwa aku akan memberikan apapun yang akan kau minta dariku. Aku bersumpah untuk itu di hadapan semua orang." Dan perkataan seorang raja adalah setia juga meski tanpa bersumpah. "Mintalah apa yang kau inginkan." Dan Salome, dengan berpura-pura bingung, tak berdosa dan santun, membungkus dirinya dalam kerudungnya dengan gerakan malu-malu sesudah begitu banyak ketaksesonohan, berkata, "Izinkan aku, Raja yang Agung, untuk memikirkannya sejenak. Aku akan undur diri dan aku akan kembali kemudian sebab kasihmu sudah menyentuh hatiku." Dan dia pergi menemui ibunya. Selma mengatakan padaku bahwa Salome masuk dengan terkekeh, mengatakan, "Ibu, kau sudah menang. Berikan padaku talamnya." Dan Herodias dengan suatu seruan kemenangan memerintahkan si budak untuk memberikan kepada gadis itu talam yang sebelumnya dia tahan, dengan berkata, "Pergilah, dan kembalilah dengan kepala membencikan itu dan aku akan membalutmu dengan mutiara dan emas." Selma terkejut ngeri dan taat. Salome memasuki kembali aula dengan menari dan pergi merebahkan diri di kaki raja dengan berkata, "Ini. Di talam ini yang kau kirimkan kepada ibuku sebagai tanda bahwa kau mencintainya dan kau mencintaiku. Aku menginginkan kepala Yohanes, dan aku akan menari lagi, jika itu sangat menyenangkanmu. Aku akan menarikan tari kemenangan, sebab aku sudah menang, aku sudah mengalahkanmu, Raja. Aku sudah mengalahkan hidup dan aku bahagia." Itulah apa yang dikatakannya. Dan perkataannya diulang bagi kami oleh seorang pembawa cawan yang bersahabat. Dan Herodes merasa malu, terperangkap dalam 2 keinginan, untuk menepati janjinya, atau untuk berlaku benar. Tetapi dia tidak dapat berlaku benar, sebab dia seorang yang tidak benar. Dia mengangguk kepada eksekutor yang berdiri di belakang tahta kerajaan, dan eksekutor mengambil talam dari tangan-tangan Salome yang terangkat dan dari aula perjamuan turun ke ruangan bawah. Yohanes dan aku melihatnya melintasi halaman, dan sebentar kemudian kami mendengar seruan Simeon, pembunuh, dan lalu kami melihat si eksekutor lewat kembali dengan kepala di atas talam. "Yohanes, perintis jalanmu, sudah tewas." "Simeon, bisa kau ceritakan padaku bagaimana ia wafat?" tanya Yesus sesudah beberapa saat. "Ya, ia sedang berdoa. Sebelumnya, ia telah mengatakan padaku, kedua orang utusan akan kembali tak lama lagi, dan mereka yang tidak percaya, akan percaya. Tetapi ingat,
Andai aku tak lagi hidup ketika mereka kembali, aku, yang diambang ajal ini, berkata kepadamu, Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang sejati, supaya kau dapat mengulanginya untuk yang lain-lainnya. Ia selalu memikirkanmu. Si eksekutor masuk. Aku melontarkan suatu seruan. Yohanes mendongak dan melihatnya. Ia bangkit berdiri dan berkata, kau hanya dapat mengambil nyawaku. Tetapi kebenaran yang abadi adalah bahwa tidak sah melakukan yang salah. Dan ia hendak mengatakan sesuatu kepadaku ketika si eksekutor mengayunkan pedangnya yang berat. Sementara Yohanes berdiri dan kepalanya terpenggal dari badannya dalam suatu aliran darah yang memerahkan kulit kambing itu, sementara wajahnya yang kurus memucat, tetapi kedua matanya yang terbuka masih hidup dan mendakwa. Kepalanya menggelinding ke kakiku. Aku tersungkur bersamaan dengan tubuhnya, sebab aku pingsan dalam kedukaan hebat. Sesudah Herodias merusaknya, kepala itu dilemparkan kepada anjing-anjing. Tetapi kami segera memungutnya dan kami mengikatkannya dalam sehelai kerudung berharga bersama tubuhnya, dan pada waktu malam kami menyatukan kembali tubuhnya dan membawanya keluar dari Macaerus. Kami membalsemnya pada saat fajar di sebuah semak Acacia dekat sana dengan bantuan murid-murid yang lain. Tetapi kepala itu dirampas kembali dari kami untuk disayat-sayat, sebab Herodias tidak dapat menghancurkannya dan tidak dapat memaafkannya. Dan para budaknya, sebab takut mati, lebih beringas dari serigala-serigala dalam merebut kepala itu dari kami. Andai kau di sana, Menahem, andai aku di sana, tapi kepala itu adalah kutukan bagi Herodias. Tak suatu pun yang direnggut dari kemuliaan si perintis jalan, bahkan meski tubuhnya dimutilasi. Benar begitu, Guru, itu benar, bahkan meski anjing-anjing merusakkannya, kemuliaannya tak akan berubah. Juga perkataannya tak berubah, Guru. Matanya, meski rusak dengan suatu luka yang parah, masih mengatakan, kau tidak diizinkan. Tetapi, kami kehilangan dia, kata Matias. Dan sekarang kami adalah murid-muridmu, sebab itulah apa yang ia katakan. Dan ia mengatakan kepada kami bahwa engkau sudah tahu. Ya, kamu sudah menjadi milikku selama berbulan-bulan. Bagaimana kamu datang? Dengan berjalan kaki, langkah demi langkah. Suatu perjalanan panjang yang menyakitkan, dengan panasnya pasir dan teriknya matahari, yang dijadikan bahkan terlebih menyakitkan oleh duka cita. Kami telah berjalan selama hampir 20 hari. Kamu akan beristirahat sekarang. Menahem bertanya, apakah Herodes tidak terkejut atas ketidakhadiranku? Ya, pada awalnya dia tidak senang hati, lalu dia menjadi marah. Tetapi, ketika murkanya mereda, dia berkata, satu hakim berkurang. Itulah apa yang dikatakan teman kami, si pembawa cawan, kepada kami. Yesus berkata, satu hakim berkurang. Dia punya Allah sebagai hakim dan itu sudah cukup. Marilah kita pergi ke tempat kita tidur. Kamu letih dan bersalut debu. Kamu akan mendapatkan pakaian dan sandal dari rekan-rekanmu. Ambil itu, segarkan dirimu. Apa yang menjadi milik seorang, menjadi milik semua orang. Matias, sebab kau tinggi, kau dapat mengambil salah satu jubahku. Kami akan sediakan nanti. Para rasulku akan datang sebelum malam, sebab ini malam Sabat. Ishak akan datang minggu depan bersama para murid, dan kemudian Benyamin dan Daniel akan datang. Elia, Yusuf dan Lewi akan di sini sesudah hari raya Pondok Daun. Saatnya bagi yang lain-lain untuk menggabungkan diri dengan ke-12. Pergi dan beristirahatlah sekarang. Menahem mengantar mereka masuk dan lalu kembali. Yesus tinggal bersama Menahem. Ia duduk termenung dan jelas sedih. Dengan kepalanya diistirahatkan pada satu tangan, sikunya bertumpu pada lututnya sebagai penopang. Menahem duduk dekat meja dan tidak bergerak. Dia muram, wajahnya galau. Sesudah jangka waktu yang lama, Yesus mengangkat kepalanya, menatap padanya dan bertanya, "Dan apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Aku masih belum tahu, tak ada lagi gunanya tinggal lebih lama di Macaerus. Tetapi aku ingin tinggal di istana untuk mencari tahu, untuk melindungimu seturut apa yang aku pelajari."
Kau sebaiknya mengikuti aku tanpa ditunda lagi. Tetapi aku tidak akan memaksamu. Kau akan ikut, ketika Menahem yang lama sudah dihancurkan sedikit demi sedikit. Aku juga ingin mengambil kepala itu dari perempuan itu. Dia tidak layak memilikinya. Yesus tersenyum samar dan berkata jujur, dan kau masih belum mati terhadap kekayaan manusiawi. Tetapi kau tetap aku kasihi. Aku tahu bahwa aku tidak akan kehilangan kau bahkan meski aku harus menunggu. Aku tahu bagaimana menunggu, Guru. Aku ingin memberimu kemurahan hatiku untuk menghiburmu. Sebab engkau menderita, aku dapat melihatnya. Itu benar, aku menderita, sangat menderita, hanya karena Yohanes. Aku pikir tidak. Engkau tahu bahwa ia dalam damai. Aku tahu bahwa ia dalam damai dan aku merasakannya dekat denganku. Baik, jadi, Menahem, apakah yang didahului oleh fajar? Terang hari, Guru. Mengapakah engkau bertanya padaku? Sebab wafat Yohanes mendahului terang hari ketika aku akan menjadi sang penebus. Dan bagian manusiawi dalam diriku gemetar atas pemikiran itu. Menahem, aku akan naik ke gunung. Kau tinggallah di sini untuk menerima siapapun yang akan datang dan membantu mereka yang sudah datang. Tinggallah di sini sampai aku kembali. Lalu, kau akan melakukan apapun yang kau kehendaki. Selamat tinggal. Dan Yesus meninggalkan ruangan. Ia pergi perlahan menuruni anak-anak tangga, menyeberangi kebun sayur mayur dan buah-buahan dan di ujungnya ia mengambil jalan setapak sepanjang kebun yang semrawut, hutan-hutan kecil zaitun, kebun-kebun apel dan pepohonan ara dan kebun-kebun anggur dan ia mendaki lereng sebuah bukit kecil di mana ia menghilang dari pandanganku.